Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan ya. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya di elemen yang pertama, yaitu seputar berpikir komputasional ya, untuk mata pelajaran informatika di SMK Negeri 1 Karanganyar kelas 10 semua jurusan. Nah, di dalam elemen pertama berpikir komputasional ada submateri. Salah satunya yang pertama adalah proposisi ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang proposisi. Di mana proposisi ini sebenarnya kita sudah pernah pelajari ya oleh kalian semua, baik dari SD dulu ataupun SMP. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama kita cari tahu dulu apa itu proposisi ya. Khususnya kita akan gunakan di logika atau di berpikir komputasional kita ini ya. Yang pertama, untuk pengertian proposisi itu sendiri ya, merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Jadi kalian semua bisa menyebut proposisi juga dengan istilah pernyataan, baik untuk nilai kebenarannya benar ataupun salah dalam sebuah kalimat. Nah, istilah proposisi ini biasanya digunakan dalam analisis logika ya. Yang akan kita gunakan di sini adalah untuk analisis logika, di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat itu sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui apa itu proposisi, di sini kita langsung saja kita melihat ke contohnya ya, agar kita lebih paham. Misal di sini ada contoh proposisi sebagai berikut. Pertama, SMK Negeri 1 Karanganyar berada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Nah, jika kita analisis untuk logika analisisnya, untuk kebenaran kalimat di atas bernilai benar ya. Benar karena apa? Karena sesuai dengan fakta ya. Lokasinya sudah benar di Kabupaten Kebumen dan provinsinya itu di Jawa Tengah. Sedangkan untuk proposisi yang salah atau yang bernilai salah seperti berikut ya. Untuk nama sekolahnya sudah benar ya, SMK Negeri 1 Karanganyar ya. Akan tetapi untuk kabupatennya ini kurang benar ya. Dan provinsinya itu harusnya di Jawa Tengah, ini di Jawa Barat ya, kan salah. Maka untuk kebenaran kalimat di atas ini yang kedua ya, itu bernilai salah ya. Nah, ini dua jenis bentuk proposisi yang bernilai benar ataupun salah ya. Dan semuanya aja ya, anak-anakku yang Bapak banggakan ya, perlu dipahami bahwa proposisi itu biasanya berbentuk deklaratif ya, seperti ini ya, seperti ini. Jadi jarang sekali yang berbentuk pertanyaan ataupun berbentuk perintah. Oke, kita langsung saja untuk kebenaran proposisi. Seperti yang sudah kita contohkan barusan, harus berkorespondensi dengan fakta ya. Harus berkorespondensi dengan fakta ya. Jadi kalau proposisi tidak berkorespondensi dengan fakta, maka proposisi tersebut salah gitu ya. Tidak sesuai dengan fakta, maka proposisi tersebut salah, seperti itu. Itu mengenai tentang proposisi ya. Lalu kita akan langsung ke unsur proposisi. Unsur proposisi itu ada 4 ya. Unsur proposisi ada 4. Yang pertama subjek, yang kedua predikat ya, yang ketiga kopula, yang keempat ada kuantor atau quantifier ya. Dimana untuk subjek dan predikat
ini sebagai materi pokoknya untuk pembentukan kalimatnya seperti yang sudah biasa kita ucapkan. Dan untuk kopula ya, atau kuantor ataupun quantifier ya, itu sebagai penyerta saja ya. Kopula di sini ada kata hubung. Kuantor adalah kata sebelum kata benda atau yang menyebutkan jumlah sebelum kata benda, itu bisa juga ya. Mohon dipahami itu. Nah, oke, itu untuk unsur di proposisi ya. Sekarang kita masuk kalimat-kalimat proposisi. Di sini saya jelaskan kembali bahwasanya untuk kalimat proposisi seperti ini ya. Kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat, seperti pada pengertian yang sudah kita sampaikan tadi, begitu ya. Oke, yang pertama, yang kalimat proposisi itu kita tahu ya, ada 4. Pertama subjek ya, kedua predikat, yang ketiga kopula, yang keempat kuantor atau quantifier ya. Kita buka untuk subjek ya, kita buka untuk subjek. Misal penggunaan subjek di proposisi, saya pergi ya. Misal dalam pernyataan seperti ini, meskipun belum utuh ya, namun di sini kita mengetahui bahwa subjeknya itu adalah saya, karena ini menjelaskan siapa yang pergi ya. Nah, itu sebagai subjek. Nah, ini sebagai materi utamanya. Kemudian yang kedua adalah predikat, di mana dalam penggunaan predikat, jika dalam kalimat 2 kata ini predikatnya itu adalah pergi ya. Kalaupun ada tambahannya pergi ke pasar, itu sama dengan predikat ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada kopula atau kata hubung. Kopula atau kata hubung. Misal di sini kita ada kalimat saya pergi ke sekolah, maka yang dikatakan kopulanya adalah penghubung. Kemana perginya? Ya ini ke sekolah ya. Nah, itu istilahnya kita menggunakan kopula atau kata hubung ya. Keempat, sebagai penyerta di dalam proposisi itu ada quantifier atau kata sebelum kata benda. Misal di sini ada kalimat lagi. Ada kalimat lagi ya. Saya pergi ke sekolah ya, mengendarai sepeda motor. Maka yang menjadi quantifiernya adalah mengendarai ya, adalah mengendarai. Karena di sini sebelum kata benda sepeda motor, apa yang dipakainya yaitu dengan cara mengendarai. Ini sebelum kata benda, dengan cara mengendarai sepeda motor. Atau dengan cara apa ke sekolahnya, itu sebagai quantifier gitu ya. Nah, itu kalimat-kalimat proposisi. Jadi ada 4 elemen ya di dalam pembentukan proposisi itu ya. Ada 2 sebagai materi utamanya, subjek dan predikat, dan 2 lagi sebagai penyerta ya, kopula dan kuantor atau quantifier itu ya, seperti tadi. Kemudian jika kita pecah lagi, sebenarnya proposisi itu banyak ya. Namun untuk di mata pelajaran informatika SMK ini kita 2 sajalah sebagai dasarnya ya. Yang pertama ada proposisi tunggal ya, di mana proposisi tunggal ini contohnya sebagai berikut, yang hanya terdiri dari 1 pernyataan ya. Saya pergi ke sekolah. Subjeknya sudah jelas, ini saya ya. Kemudian predikatnya pergi ke sekolah, ataupun mau dipecah ke dalam kopulannya yang mana ke ataupun yang lainnya, quantifiernya bisa kita tambahkan kembali. Itu dalam 1 pernyataan, maka disebut proposisi tunggal. Selanjutnya ada jenis kedua adalah proposisi majemuk ya. Dimana di sini proposisi majemuk itu
menjelaskan kemajemukan proposisi, yaitu gabungan antara antisiden dengan konsekuen. Nah, antisiden itu apa? Jadi antisiden itu biasa disebut dengan premis ya. Biasa disebut dengan premis. Premis itu adalah pernyataan. Jadi satu pernyataan, satu proposisi. Kemudian konsekuen disimpulkan. Jadi setelah digabungkan dua proposisi tunggal, kemudian disimpulkan atau dikonsekuenkan gitu ya. Seperti itu. Jadi konsekuen itu disimpulkan gitu. Oke, kita lihat ke contoh proposisi majemuk ya. Contoh proposisi majemuk. Ini. Di sini misal kita buat antesidennya atau menggabungkan dua proposisi dengan kata hubung yang tepatnya ya. Di sini ada proposisi yang pertama, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan. Ini proposisi yang pertama atau premis yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kuda merupakan simbol kejayaan gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan kata hubung dan ya. Ketika sudah seperti ini, maka dia sudah menjadi antisiden atau satu pernyataan yang awalnya dua pernyataan atau dua proposisi tunggal. Setelah diantisidenkan, maka untuk proposisi majemuk itu ya biasanya dikonsekuenkan atau disimpulkan menjadi kalimat seperti berikut ya. Kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan gitu. Ada yang tidak usah digunakan kembali atau ada yang dihilangkan, yaitu subjek kedua dan kopula kedua di proposisi ya, itu di proposisi keduanya, karena sudah terwakili dengan subjek yang utamanya yaitu kuda. Dan kalian semua juga bisa menilai ya mana yang kedengarannya enak gitu ya untuk diucapkan antara antiseden dan konsekuen gitu ya. Nah itu ya contoh proposisi majemuk. Setelah membahas materi yang singkat ini, tentunya anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan sudah mulai paham ya mengenai tentang apa itu proposisi hingga kedua contoh yang tadi Bapak sampaikan, baik proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Ada perbedaan dari dua proposisi ini ya. Sebenarnya untuk proposisi itu banyak ya. Namun di dalam informatika ini kita gunakan untuk proposisi yang dasar saja ya, tunggal dan majemuknya. Oke, selanjutnya kalian semua bisa membuat latihan-latihan sendiri ya. Yang pertama buat dua kalimat proposisi tunggal yang bernilai benar. Kemudian buat dua kalimat proposisi tunggal yang bernilai salah. Kemudian yang ketiga, buatlah dua kalimat proposisi majemuk yang dikonsekuensikan ya. Tapi sebelumnya supaya tidak bingung ya, diantisidenkan dulu ya, atau digabungkan dua proposisi tunggalnya dengan kata hubung yang tepat ya, baru kalian konsekuenkan gitu ya. Nah kemudian nanti tulis nama, nomor, kelas biasa ya, kemudian dikumpulkan ya di mana itu, di Google Classroom saja ya gitu ya. Nah itu anak-anakku yang Bapak banggakan untuk materi kita di proposisi ini ya. Untuk penjelasan selengkapnya kita akan laksanakan di pembelajaran di tatap muka kita ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اجتهد ولا تكسل الجد أساس النجاح
الجد أساس